dan haramnya walaupun dipercaya dan dibaca. Ketiga, tidak menjadikan rujukan dalam menetapkan hukum menyangkut usuluddin atau dasar-dasar prinsip-prinsip agama dan perinciannya. Yang keempat, tidak berupa memikirkan dan memenuhi apa yang dikehendaki Allah yang menurunkannya. Dan yang kelima, tidak menjadikan sebagai obat bagi penyakit-penyakit hati. Ini makna mahjuro. Sekarang banyak umat Muhammad yang betul-betul tidak mau diatur oleh Al-Quran, tidak mau taat kepada Al-Quran. Bahkan Al-Quran dinyahkan di dalam kehidupan. Maka beberapa alasan kenapa enggan membaca Al-Quran. Ada sebagian orang malas membaca Al-Quran padahal di dalamnya terdapat petunjuk untuk hidup di dunia. Yang kedua, sebagian orang merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Padahal di dalamnya terdapat pahala yang begitu besar. Sebagian orang merasa tidak sanggup belajar Al-Quran karena sulit katanya. Padahal membaca Al-Quran sangatlah mudah dan sangat mendatangkan kebaikan. Membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yatluna al-kitab Allah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura." Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, Allah memberikan salat, menafkahkan sebagian dari rizkinya yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Ibu-ibu sekalian, dari awal yang tadi disampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat ketika datang 10 hari, khususnya di bulan suci Ramadan, terakhir 10 hari di bulan suci Ramadan, para sahabat, para ulama, termasuk Imam Syafi'i, Imam Hambali, ketika datang 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, mereka meninggalkan seluruh kegiatan-kegiatan, membaca buku-buku yang lain, kecuali mereka membaca Al-Quran. Imam Syafi'i, kalau di 20 hari di awal bulan suci Ramadan, dia menghatamkan Al-Quran 1 kali hatam. Tapi ketika datang 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, dia menghatamkan Al-Quran. Di tahun pertama dia 3 kali 10 hari menghatamkan Al-Quran. Kemudian selanjutnya dia 2 kali 10 hari menghatamkan Al-Quran. Dan ada juga sahabat yang menghatamkan Al-Quran ketika 10 hari terakhir itu 1 hari 30 juz menghatamkan Al-Quran. Maka di dalam hadis-hadis yang lain juga, betapa pahala orang yang membaca Al-Quran itu sungguh luar biasa. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyampaikan, di dalam hadis sahih, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pelajarilah Al-Quran ini, karena sesungguhnya kalian diganjar dengan membaca setiap huruf 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan itu alif, lam, mim, akan tetapi untuk alif, lam, mim setiap huruf 10 kebaikan. Alif, lam, mim bukan 10 kebaikan, tapi alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim dan 10 kebaikan. Jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 18 kalimat, 18 huruf, berarti kita sudah mendapatkan 180. Nah maka iman sekalian, bagaimana kalau kita membaca Al-Quran? Ada sahabat, ada para ulama, 1 hari hatam Al-Quran. Berapa huruf? 1.027.000 huruf dikali 10 kebaikan. Itu sungguh luar biasa. Dan itu tidak ada orang yang merugi ketika berbicara tentang Al-Quran. Maka iman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu nilai begitu mulia orang yang membaca Al-Quran. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW dari Aisyah, hadis Rawahu Muslim, beliau mengatakan, Al-mahiru bil Quran ma'a saparatin kiramim bararah.
Walladzina yaqra'una al-Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajran. Rasulullah bersabda, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Safaroh artinya mungkin bepergian. Ketika dia bepergian kemana saja, maka dia akan selalu didampingi oleh para malaikat. Ma'asafaratin kiramim baroroh. Dijaga dan dimuliakan oleh para malaikat. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Qurannya mahir, lancar, tartil, dan bagus bacaan dan suaranya. Tapi Rasul juga menyampaikan walladzina yaqra'una al-Qur'an wa yatata'ta'u, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'ta'u, dia terbata-bata, tersendat, mungkin bacaannya belum fasih, belum lancar, apa kata Nabi? Wa huwa 'alaihi syakul lahu ajran. Dia akan mendapatkan 2 pahala. 1 pahala dari dia betul-betul semangat membaca Al-Qur'annya, dan yang kedua dari membaca Al-Qur'annya, dari semangat dan membacanya. Dan insya Allah ini menjadikan kebiasaan kita sebagai muslim, apalagi 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, para sahabat meninggalkan seluruh kegiatan-kegiatannya kecuali yang dibaca adalah Al-Qur'an. Bahkan Imam Syafi'i menyampaikan wa yaqra'uha, dan dia membacanya dari mushafnya. Jadi selain mushaf daripada membaca Al-Quran, di kita sekarang ada HP. Ya. Jadi lebih utamaan mana membaca Al-Quran dengan mushaf, dengan baca Al-Quran di dalam HP. Imam Syafi'i mengatakan, dan aku membacanya dengan mushaf. Zaman Imam Syafi'i mungkin belum tidak ada yang namanya HP. Jadi selain daripada mushaf apa? Ternyata para sahabat dan ulama, mereka itu dari mulai kecil sudah paham, sudah tahfidz Al-Quran. Sehingga mereka ketika datang bulan suci Ramadan, terutama 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan, mereka membaca Al-Quran bukan dari hafalannya. Dia mengucapkan Al-Quran bukan dari nalarnya, tapi mereka membaca Al-Quran dari mushafnya. Maka insya Allah, saya yakin seluruh asatid, Bapak dan ibu-ibu, Al-Quran itu sudah ada tanda-tandanya di awal bulan suci Ramadan. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan Allah mengharamkan tubuh seseorang. Ketika seseorang, dia pernah membaca Al-Quran khatam 1 kali seumur hidupnya. Insya Allah, Al-Quran sebagai juru selamat buat kita, baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Maka Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis dari Sahih Muslim dari Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah menyampaikan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena sesungguhnya dia Al-Quran akan datang pada hari kiamat safi'an li ashabihi, menjadi pemberi syafaat, menjadi penolong buat orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Kenapa Rasulullah menggunakan kalimat ashabi? Safi'an li ashabi. Kenapa Rasulullah mengatakan ashabi? Sahabat. Sahabat itu dalam terminologi sejarah itu orang yang sejaman, orang yang hidup dan sejaman beriman kepada Rasulullah SAW. Seorang sahabat tidak pernah ingkar, seorang sahabat tidak pernah berdusta, seorang sahabat tidak pernah dia itu mengkhianati kepada sahabat yang lain. Bagaimana kalau kita di dunia bersahabat dengan Al-Quran dan Allah mengatakan, dan Rasulullah menyampaikan, Safi'an li ashabihi. Al-Quran kalau sudah menjadi sahabat kita di dunia, kelak di akhirat akan menolong kepada kita. Maka bagaimana kalau sahabat itu suka, tidak suka, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, sahabat selalu menjadi bagian daripada hidup kita. Maka kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia, sumbernya dari kita bersahabat dengan Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kauniyah kepada para nabi dan rasul,
Allah menangkan, Allah muliakan, Allah selamatkan dengan mukjizat itu. Mukjizat kauniyah tidak akan Allah turunkan lagi kepada manusia karena berakhir pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi ada mukjizat yang paling luar biasa sekali sampai dunia ini kiamat menjadi juru selamat buat umat-umat Muhammad, yaitu Al-Quran. Bagaimana Nabi Musa bisa menghancurkan Fir'aun? Dengan mukjizatnya. Bagaimana Nabi Ibrahim bisa menghancurkan Raja Namrud? Dengan mukjizatnya. Bagaimana Rasulullah bisa menghancurkan kekuatan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan? Dengan mukjizatnya. Dan kita bisa menghancurkan nilai-nilai kekufuran, nilai-nilai kedurhakaan, nilai-nilai orang yang ingkar dan mungkar kepada Allah. Kita punya mukjizat yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quranul Karim sebagai mukjizat buat umat Muhammad, buat kita sebagai umat Islam. Al-Quran sebagai penjaga buat diri kita semua. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Toha. Allah jelas mengatakan, lalu barang siapa yang mengikut petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan tercela. Maka insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu terjaga, orang-orang yang selalu menjadi bagian Al-Quran di dalam kehidupan kita. Dan na'udzubillah min dzalik, Rasulullah SAW di dalam Sahih Bukhari merinci, apakah kita termasuk orang munafik? Apakah kita termasuk orang mukmin yang tulen? Rasulullah SAW menyampaikan, seorang mukmin, perumpamaan mukmin dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran dibedakan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, al-mu'minul ladzi yaqra'una al-Qur'an wa ya'malu bihi kal utrujah. Orang mukmin yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an kal utrujah, seperti buah utrujah. Apa itu utrujah? Ta'muha thayyibun wa rihuha thayyibun. Rasanya itu manis dan wanginya sungguh luar biasa. Kita cari di supermarket gak bakalan ada yang namanya utrujah. Karena utrujah adalah buah yang sangat populer, buah yang sangat diminati nanti kelak oleh orang-orang yang menjadi ahli surga. 8 pintu surga di dalamnya. Setiap kali manusia-manusia yang masuk ke dalam surga, dan dia bertanya, aina utrujah? Di mana buah utrujah itu? Wangi baunya dan manis rasanya. Itu orang mukmin yang membaca Al-Quran. Kemudian al-mu'minul ladzi la yaqra'una al-Quran. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Wa ya'malu bihi. Seperti apa? Kata marah. Seperti buah kurma. Kata Nabi. Ta'muha thayyibun wa rihuha. Yang namanya kurma rasanya manis. Tapi enggak wangi. Kurma ajwa manis sekali. Tapi semahal-mahalnya kurma. Mau kurma Nabi, mau ajwa, mau sukaro dan sebagainya. Itu kurma itu manis. Tapi tidak ada wangi-wanginya. Kemudian, masalul munafik. Orang-orang munafik yang yaqra'un al-Quran karihanah. Orang munafik yang dia membaca Al-Quran, kata Nabi, karihana, seperti buah rihana. Rihana itu yang bagaimana? Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Rasanya itu manis. Maaf, rihuha thayyibun, wanginya bukan main, wa ta'muha murrun. Tapi rasanya pahit seperti jadam. Itu orang munafik yang membaca Al-Quran tidak bermanfaat, wanginya bukan main. Kemudian yang keempat, wa masalul munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an, dan orang-orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an, kata Nabi, kal handolah, seperti buah handolah, tamuha murrun, warihu murrun, rasanya pahit dan tidak bisa kita nikmati. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kalimat-kalimat yang keluar dari diri kita itu baik
enak didengar karena kita terbiasa membaca Al-Quran. Dan bagaimana keutamaan orang-orang yang baca Al-Quran. Dan bagaimana keutamaan orang-orang yang selalu dia berada dalam lingkungan membaca Al-Quran atau orang mengkaji Al-Quran. Sampai Nabi mengatakan, Man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna al-kitab Allah wa yatadarasuna fihi bainahum. Kata Nabi, tidaklah seorang kaum berkumpul di dalam satu rumah dari rumah atau satu majlis di dalam satu majlis membacakan Al-Quran, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Orang yang selalu dia membaca Al-Quran, bertadabur dengan Al-Quran, pertama kata Nabi, dia akan diberikan oleh Allah sakinah, ketenangan. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan cucuri rahmat, kebahagiaan dan kenikmatan hati. Ghasyiyah itu dalam bahasa Arab, itu artinya hujan yang kecil. Artinya gerimis. Hujan yang besar, al-mataru. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, gerimis kenikmatan dan kebahagiaan kasih sayang Allah sungguh luar biasa. Ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, ahabbathumul malaikah, akan dikelilingi oleh para malaikat orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan orang-orang yang selalu ada dalam satu majlis yang dia membahas tentang Al-Quran. Betul-betul kalau kita khusyuk mengkaji, memahami Al-Quran, para malaikat itu khaffathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat di dunia, damai, bahagia dan sejahtera. Maka Al-Quran menjadi syafaat kelak di akhirat. Kemudian yang keempat, wadzakarahumullahu fiman indahu. Dan Allah akan menyebut orang-orang yang selalu kumpul di dalam majlis Quran, kelak di akhirat namanya akan dipanggil untuk masuk ke dalam surga Allah. Nama-namanya sudah tercantum di dalam pintu-pintu surga orang-orang yang mencintai Al-Quran. Maka ikhwati sekalian, ini di antara para sahabat, di antara para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mereka menghabiskan ketika datang 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, mereka membaca Al-Quran berlomba-lomba. Bahkan ada sahabat 1 hari membaca Al-Quran, dia bisa tamat berapa? 3 kali hatam Al-Quran 30 juz dalam 1 hari. Insya Allah mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, ada yang sudah hatam Al-Quran, khatmul Quran di bulan suci Ramadan ini, 20 hari 20 juz, 30 hari 1 bulan 30 juz. Insya Allah itu merupakan kiparat buat kita semua. Ibu iman sekalian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, ya, 25 menit untuk